Sementara di kantor FBI, hal mengejutkan terjadi ketika Jack Penn tiba-tiba saja menyerahkan diri pada pihak FBI yang membuat Memphis sangat terkejut. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas series yang berjudul Shooter, yang dimana series ini menceritakan seorang penembak jitu yang bernama Bob Lee Swagger. Ia merupakan seorang marinir yang telah menyatakan dirinya pensiun dan mulai kembali membangun kehidupan yang baru bersama keluarga kecilnya, jauh dari hingar-bingar kota. Lalu pada suatu hari temannya datang menemui Bob. Ia meminta bantuan untuk mencegah pembunuhan Presiden Amerika Serikat. Namun ketika dirinya membantu, ternyata ia dijebak oleh teman lamanya yang menyebabkan kehidupan Bob berbalik 180 derajat. Mau tahu gimana keseruan seri Shooter kali ini? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Bob Lee Swagger terbangun dari pingsannya akibat sebuah ledakan yang membuat ia tak sadarkan diri. Kemudian setelah ia terbangun, ia kembali bersembunyi dan berhasil membunuh 2 orang yang memata-matainya sekaligus. Lalu ia meraih kembali snipernya dan menembak seseorang yang berada jauh dari jangkauannya. Scene kemudian menampilkan 20 jam sebelum kejadian itu terjadi, di mana sebelumnya ia menyuruh Julie untuk menghampirinya di sebuah tempat. Tak lupa, ia juga menyuruh Julie untuk membawa Mary. Setelah bertemu, keluarga kecilnya menghabiskan waktu bersama hingga pagi tiba. Mereka bersenang-senang melepaskan rindu. Saat pagi tiba, Julie dan Mary pun harus segera berangkat karena Bob Lee khawatir ancaman akan datang. Ia pun menyuruh Julie tetap menjaga Mary dan berhati-hati. Sebelum Julie pergi, ia memberikan Bob Lee beberapa buku panduan senjata miliknya. Lalu Julie bersama Mary pun pergi. Kemudian, scene memperlihatkan Memphis yang sedang mengumpulkan bukti-bukti jika Jack Penn bersalah, dimulai dari terbunuhnya Dimitri Voidian yang sebelum meninggal ditangkap terlebih dahulu olehnya. Lalu kru dari Dimitri ditemukan terbunuh. Kylie Timmons dikabarkan bunuh diri, dan Susan Vane, ibu dari Donnie, menghilang. Namun, Memphis mengetahui jika itu bukan ulahnya. Memphis mengatakan jika bukti-bukti sudah mulai tertumpuk. Sementara itu di satu sisi, Meakum menyuruh Isaac menemuinya untuk memberitahu jika Jack Penn menyerahkan dirinya, dan hal tersebut memungkinkan jika Jack akan menyeret mereka berdua. Kembali ke ruang interogasi, Jack diinterogasi sekaligus direkam agar mereka memiliki bukti yang lebih aktual untuk menjebloskan Jack ke dalam penjara. Namun Jack Penn tak mau mengakui perbuatannya saat ia berpura-pura menjadi agen Homeland Security. Ia juga tak mau mengakui pekerjaan sebenarnya yang ia kerjakan. Hingga akhirnya Memphis pun naik pitam dan ia berkata, "Sebentar lagi, Jack." Kemudian ia menjambak rambut Jack dan disitulah Jack mengatakan sesuatu, yaitu Annex B. Lalu Memphis pun ditarik oleh Howard untuk menghentikan perbuatannya. Setelah keluar dari ruangan interogasi, Howard menyuruh Memphis untuk mencari Annex B yang Jack katakan. Kemudian scene berganti pada Bob Lee yang memasuki sebuah kafe untuk bertanya tentang Sersan O'Brien Redford. Sang pemilik kafe tersebut bertanya pada Bob Lee apakah ia pernah dinas, dan Bob Lee mengatakan jika dirinya merupakan seorang marinir. Akhirnya ia pun diberitahu lokasi rumah O'Brien, dan Bob Lee mulai menelusuri bukit karena pemilik kafe mengatakan jika rumah O'Brien berada di atas bukit. Bob Lee pun sangat berhati-hati saat melewati bukit tersebut, karena ia melihat beberapa jebakan yang sepertinya sengaja dirancang. Kemudian ia pun merusak jebakan tersebut dan kembali melanjutkan perjalanannya. Saat berada di atas bukit, ia pun melihat ke seberang menggunakan teropong dan berhasil menemukan rumah dari O'Brien yang jaraknya cukup jauh. Namun saat ia kembali menggunakan teropongnya untuk memantau rumah O'Brien, tiba-tiba saja orang yang bersangkutan langsung berada di belakangnya, menodong Bob Lee menggunakan senapan yang ia pegang. Bentar, sebelum kita lanjutin scene ini, masih ingat gak nih sama orang yang satu ini? Kalau kalian yang ngikutin Prison Break dari season 2 sampai season 5, pasti gak asing nih sama muka dari orang ini. Yap, tebakan kalian benar. Ini adalah pemeran dari Alex Mahon yang berperan sebagai agen FBI di series Prison Break. Kali ini ia memerankan O'Brien Redford, mantan marinir yang kini hidupnya jauh dari perkotaan. Buat kalian yang kangen sama kehadiran Alex Mahon,
Selamat menikmati. Kembali ke cerita. Setelah ditodong, O'Brien mengatakan jika dirinya tak segan untuk membunuh orang. Akhirnya Bob Lee pun memperkenalkan dirinya sebagai seorang marinir yang berperan menjadi penembak jitu. Ia mengatakan maksud mendatanginya yaitu untuk membahas tentang peluru milik O'Brien. Akhirnya ia pun dibawa ke rumahnya dan di sana Bob Lee mengatakan jika peluru yang diciptakan oleh O'Brien telah dipakai membunuh Presiden Ukraina. O'Brien pun mengidentifikasi peluru yang Bob Lee berikan. Kemudian ia menjelaskan kalau peluru itu memiliki prototipe yang kukuh, sedangkan peluru ciptaannya akan hancur jika sekali dipakai. Dan sekali lagi ia menegaskan jika peluru itu bukanlah miliknya. Lalu scene berpindah pada Isaac yang berbincang dengan Howard mengenai Jack Penn, karena Howard tahu bahwa Jack Penn bekerja untuk Isaac. Howard membicarakan tentang Annex B padanya, namun Isaac tak mengetahui hal tersebut. Begitu pula dengan Howard. Ia mengatakan jika ia tak mendapatkan informasi apapun tentang Annex B di basis data federalnya. Kemudian setelah bertemu dengan Howard, Isaac menelpon Meachum dan mengatakan jika Jack Penn mengatakan soal Annex B. Pendengar hal tersebut, Meachum langsung emosi. Sementara Isaac terus bertanya soal hal tersebut. Tetapi Meachum tak menjawabnya dan menyuruh Isaac untuk tak khawatir dan lebih baik mencari cara agar ia bisa membungkam Penn. Dan di satu sisi, saat Isaac menutup teleponnya, ia melihat Memphis sedang memandanginya. Kemudian, Isaac pergi ke pusat rahasia negara untuk bertemu dengan rekan lamanya. Di sana, ia ingin meminta bantuannya untuk mengakses ke data SCIV, yaitu data yang hanya bisa khusus diakses oleh Intel. Awalnya teman Isaac tak bisa mengabulkan permintaannya karena jika ia ketahuan mengakses hal yang bukan wewenangnya, ia pasti akan diturunkan jabatan atau pensiun dini. Mendengar hal tersebut, Isaac pun berlapang dada dan berterima kasih pada temannya karena telah meluangkan waktu untuknya. Namun saat Isaac akan keluar dari ruangannya, ia tiba-tiba ditahan dan akhirnya permintaan dirinya dikabulkan. Kemudian Isaac diajak ke ruangan SCIV dan di sana ia langsung mengakses data Annex B. Tak lama scene berganti pada O'Brien dan Bob Lee yang diajaknya untuk berlatih menembak. Karena O'Brien adalah mantan instrukturnya, ia ingin melihat keahlian Bob Lee dalam menembak. Saat dirinya beberapa kali menembak, ternyata Bob Lee meleset. Ia pun sedikit diremehkan karena O'Brien mengetahui jika sang penembak jitu nomor 1 ternyata tak bisa menembak target dalam jarak 500 meter. Akhirnya saat percobaan ketiga, barulah Bob Lee berhasil melesatkan pelurunya pada target. Kemudian, tiba-tiba O'Brien menyuruh Bob Lee menembak sebuah burung. Namun karena ia lamban, akhirnya O'Brien lah yang menembak burung tersebut. Lalu setelah berhasil menembak, ia menyuruh Bob Lee mengambil burung tersebut dan membawanya ke pondok. Selepas ia berhasil membawakan burung tersebut, O'Brien justru menyuruh Bob Lee untuk pergi kapanpun ia siap. Karena O'Brien memiliki urusan yang harus ia selesaikan. Bob Lee pun marah karena ia belum menemukan siapa penembak asli Presiden Ukraina. Lalu O'Brien mengatakan, carilah pemilik Black King lain dan kau dapatkan penembak itu. Namun Bob Lee seakan tak peduli karena ia ingin O'Brien membantunya untuk mencari pelaku penembak tersebut. Ia pun merengek jika dirinya tak akan meninggalkan tempat ini. Dan O'Brien mengatakan jika ingin tinggal di sini, maka ia harus membersihkan burung tersebut untuk dimakan bersama. Kemudian scene beralih pada Memphis yang kembali menginterogasi Jack Penn, di mana interogasi kali ini berbuah hasil karena akhirnya Jack Penn mau membuka suara. Ia lalu mengatakan sebuah nama yang mungkin bisa Memphis selidiki. Nama tersebut adalah Hugh Meachum. Mendengar hal tersebut, Memphis pun dengan segera melacak namanya. Sementara itu Meachum terus-terusan menelpon Isaac karena kini mereka dalam bahaya. Dan di satu sisi Isaac sedang fokus meneliti tentang kasus Annex B. Tetapi temannya terus memperingatkannya agar tak berlama-lama. Dan saat Isaac meneliti, ia terkaget karena Annex B berisi tentang sebuah program milik militer swasta. Akhirnya ia menghentikan nama Hugh Meachum dan muncul beberapa berkas. Kemudian Isaac teringat salah satu perusahaan yang bernama Anhur Dynamics saat dirinya menemui Meachum. Namun saat mereka berdua meneliti, tiba-tiba saja layar komputer memberikan indikasi jika mereka telah terblokir. Dan disitulah teman Isaac panik karena akses mereka telah diketahui.
Tetapi Ishak mengatakan jika ia bertanggung jawab atas semua ini. Ia menyuruh temannya untuk mengatakan Ishak Johnson telah mencuri kartu akses miliknya. Kembali ke Bob Lee, di mana seusai O'Brien menyelesaikan urusannya, ia kembali dan memakan burung itu bersama Bob Lee. Kemudian setelah selesai makan, O'Brien tiba-tiba mendapat laporan dari temannya jika beberapa mobil berlapis baja tengah mendatangi rumahnya. Lalu O'Brien pun menyuruh Bob Lee untuk bersiap-siap. Mereka kembali memasang sebuah perangkap di tempat di jalur bukit. Dan benar saja dugaan mereka, beberapa gerombolan mantan tentara tengah mencari keberadaan mereka berdua. Sementara ia dan Bob Lee berpisah agar mengacaukan fokus mereka. Beberapa perangkap berhasil mereka gunakan setelah beberapa orang di antara mereka berhasil terperangkap dan terbunuh. Satu persatu musuh berhasil dilumpuhkan oleh mereka masing-masing. Namun sayang, satu momen berhasil menghentikan laju O'Brien setelah dirinya tertembak di sebelah paha. Akhirnya ia pun berhenti dan hanya bersembunyi sembari menunggu Bob Lee berhasil menemukannya. Dan kejadian kurang baik pun kembali menimpa Bob Lee. Karena saat dirinya membidik musuh, tiba-tiba saja sebuah bom muncul di hadapannya dan membuat ia tak sadarkan diri. Namun beruntung, ia berhasil bangkit setelah terbangun dari pingsannya. Kemudian ia bersembunyi di dalam semak-semak dan berhasil menculik salah satu musuh yang melewati semak-semaknya. Tetapi ia tak menduga jika ternyata musuhnya berjumlah 2 orang. Dan setelah ia berhasil membunuh salah satunya, ia langsung mengubah targetnya. Dan di sana ia harus bergelut mengguling ke bawah bukit untuk melumpuhkan lawannya. Dan setelah lawannya lengah, ia langsung mengambil batu lalu membunuh musuhnya. Setelah berhasil melumpuhkan 2 musuh sekaligus, ia mengambil senapannya dan langsung membidik ke arah lain, yang ternyata orang itu sedang mendekati O'Brien yang sedang terluka. Kemudian ia membidik dengan cermat, dan saat O'Brien telah siap bertarung meskipun tertembak, tiba-tiba saja musuhnya mati, dan ia langsung menduga jika itu perbuatan dari Bob Lee. Barulah setelah itu Bob Lee menghampirinya dan membawanya kembali ke pondok. Setelah berhasil membantai seluruh musuh, Bob Lee pun berpamitan pada O'Brien untuk mencari pemilik Black King selain dirinya. Tetapi saat Bob Lee akan pergi, O'Brien tiba-tiba saja menyuruhnya membawa senapan Black King miliknya. Tak lupa ia pun memberinya sedikit amunisi. Lalu Bob Lee pun berterima kasih dan pamit untuk pergi. Kemudian Sid berpindah pada Memphis yang mengejar Jack Payne karena ia tiba-tiba saja dipindahkan dari kantor FBI ke kantor Menteri Angkatan Darat. Dengan muka songong, Jack pun tersenyum pada Memphis, tetapi ia berkata jika ini semua belum berakhir. Setelah Jack dipindahkan, Memphis pun mendatangi Howard, dan ia sudah tahu apa yang akan Memphis bicarakan. Namun, Howard mengatakan jika Meakum bukanlah pelakunya, melainkan perintah asli dari militer. Barulah di situ Howard percaya tentang konspirasi-konspirasi yang Memphis sedang selidiki. Dan scene terakhir menampilkan Ishak yang sedang mendatangi Meakum. Disitulah ia baru tersadar jika selama ini perbuatan yang ia lakukan salah. Setelah ia mengetahui kebusukan soal Annex B, kemudian ia pun pergi meninggalkan Meakum bersama